got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts, 3 block, bitches on my line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ortogonal dan ortonormal. Yang pertama di sini terdapat vektor U yang beranggotakan 2, negatif 6, 2. Kemudian V yang beranggotakan 0, 4, negatif 2. Dan W yang beranggotakan 2, 2, negatif 4. Lalu di sini kita akan mencari apakah dari vektor ini merupakan ortogonal. Pertama kita cek hasil kali dari U dengan V, yaitu U di sini yaitu 2, negatif 6 dan 2, dan untuk yang V 0, 4, negatif 2. Kita kalikan antara 2 dengan 0, yaitu hasilnya 0. Kemudian ditambah negatif 6 dikali 4, yaitu negatif 24, dan ditambah dengan 2 dikali negatif 2, yaitu negatif 4. Hasilnya yaitu negatif 28. Jadi dapat kita simpulkan bahwa vektor UVW bukan merupakan himpunan ortogonal, karena himpunan ortogonal sendiri jika kita menghitung antara 0 dikurangi 24 dikurangi 4 ini hasilnya harusnya 0 jika ortogonal. Namun di sini hasilnya negatif 28, yang berarti dapat kita simpulkan bukan merupakan himpunan ortogonal. Jadi untuk yang hasil kali antara U dengan W dan V dengan W tidak usah kita lakukan karena sudah dapat kita simpulkan. Kemudian yang soal kedua yaitu di sini terdapat 3 vektor. Yang pertama U1 yang terdiri dari 1, 1, 1, kemudian U2 yaitu negatif 1, 1, 0, dan U3 yaitu 1, 2, 1. Di sini kita akan menentukan baris ortonormal dengan Gram-Schmidt. Caranya yaitu yang pertama kita cari dulu V1 nya. Untuk V1 yaitu U1, dan U1 itu adalah 1, 1, 1. Dan setelah kita mendapatkan nilai dari V1 nya, kita mencari norm V1 nya, yaitu dengan menghitung akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya yaitu akar 3. Selanjutnya yaitu V2. V2 itu yaitu U2 dikurangi hasil kali dari U2 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dikali V1, yaitu U2 menjadi negatif 1, 1, 0 dikurangi U2 yaitu negatif 1, 1, 0, dan V1 nya yaitu 1, 1, 1. Untuk norm V1 tadi sudah kita temukan yaitu akar 3, kita masukkan. Jadi dibagi dengan akar 3 kuadrat dikali dengan V1 nya yaitu 1, 1, 1. Hasilnya menjadi negatif 1, 1, 0 dikurangi negatif 1 ditambah 1 ditambah 0 dibagi 3 dikali dengan 1, 1, 1, yaitu menjadi negatif 1, 1, 0 dikurangi 0 dikali 1, 1, 1. Kemudian hasilnya menjadi negatif 1, 1, 0 dikurangi 0, 0, 0, dimana dapat kita dapatkan hasilnya menjadi negatif 1, 1, 0 untuk V2 nya. Setelah kita menemukan V2, maka selanjutnya kita harus mencari norm dari V2, yaitu negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, dan kita akarkan. Hasilnya menjadi akar 2. Untuk V3 yaitu U3 dikurangi hasil kali dari U3 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dikurangi V1 dikurangi hasil kali dari U3 dengan V2 dibagi V2 kuadrat dikali dengan V2.
hasilnya menjadi 121 dikurangi U3 yaitu 121 dan V1 yaitu 111 dibagi dengan norm V1 kuadrat yaitu akar 3 kuadrat dikalikan dengan V1 yaitu 111 dikurangi dengan U3 yaitu 121 dikali dengan V2 negatif 110 dibagi dengan V2 kuadrat yaitu akar 2 kuadrat dikali dengan V2 nya yaitu negatif 110. Lalu hasilnya menjadi 121 dikurangi 1 ditambah 2 ditambah 1 dibagi dengan 3 dikali dengan 111 dikurangi negatif 1 ditambah 2 ditambah 0 dibagi 2 dikali dengan negatif 1 10. Hasilnya menjadi 121 dikurangi 4/3 4/3 4/3 dikurangi negatif 1/2 1/2 hasilnya menjadi 1/6 Setelah kita mendapatkan nilai dari V3 kita mencari norm V3 yaitu akar dari 1/6 kuadrat ditambah 1/6 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat hasilnya menjadi akar 1/36 ditambah 1/36 ditambah 1/9 lalu hasilnya menjadi akar 1/6. Setelah kita mendapatkan nilai dari V1 norm V1 V2 norm V2 dan V3 dengan normnya V3 lalu kita dapat simpulkan hasil dari ketiga vektor tadi yaitu W nya menjadi V1 per norm V1 V2 per norm V2 V3 per norm V3 yaitu menjadi 111 dibagi akar 3 kemudian untuk vektor 2 nya yaitu menjadi negatif 1 10 per V2 akar 2 kemudian untuk V3 nya yaitu 1/6 dibagi akar 1/6 dimana hasil akhirnya menjadi 1 per akar 3 1 per akar 3 1 per akar 3 kemudian untuk yang kedua yaitu negatif 1 per akar 2 1 per akar 2 0 dan yang ketiga yaitu akar 6 per 6 akar 6 per 6 akar 6 per 3 jadi di sini kita sudah mendapatkan himpunan ortonormalnya dimana sebelumnya yaitu terdiri dari 3 vektor U1, U2, U3 dan ini hasil dari ortonormalnya himpunan ortonormal dengan menggunakan Gram-Schmidt. Kemudian soal yang ketiga yaitu kita akan mencari nilai K sehingga vektor K, K1 dan vektor K56 adalah ortogonal dalam ruang Euclid. Jadi ortogonal itu sendiri yaitu hasil kali dari K dikali K ditambah K kali 5 dan 1 kali 6 itu hasilnya harus 0 supaya bisa disebut menjadi ortogonal. Nah, kita masukkan K kali K tambah K kali 5 ditambah 1 kali 6 sama dengan 0. K kali K yaitu menjadi K kuadrat, K dikali 5 menjadi 5K, 1 kali 6 menjadi 6. Kita jumlahkan antara K kuadrat, 5K dan 6 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan nilai dari K nya yaitu K ditambah 3 ditambah K ditambah 2 dimana hasilnya menjadi ini perkalian dimana K yaitu negatif 3 dan untuk nilai yang kedua yaitu K bernilai negatif 2. Untuk membuktikannya kita akan mencoba mensubstitusikan nilai dari K yang pertama yaitu negatif 3 dan K yang kedua negatif 2. Kita substitusikan dulu untuk K yang bernilai negatif 3 dimana negatif 3 dikali negatif 3 ditambah negatif 3 kali 5 ditambah 1 kali 6
hasilnya menjadi 9 tambah negatif 15 tambah 6, hasilnya menjadi 0. Maka untuk nilai dari negatif 3 ini sudah benar, karena sudah bisa membuat persamaan ini menjadi 0, bernilai 0. Dan kemudian untuk K yang bernilai negatif 2 akan kita buktikan, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 ditambah negatif 2 dikali 5 ditambah 1 kali 6. Selanjutnya yaitu 4 ditambah negatif 10 ditambah 6. Nah, di sini dapat kita buktikan juga jika nilai dari K negatif 2 ini bisa membuat himpunan ini menjadi, persamaan ini menjadi ortogonal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.